Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sedikit mengenai mitigasi bencana geologi pada daerah pemetaan Kabupaten Lebong, Bengkulu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadika Pratama, NIM 03071381823041 dari Teknik Geologi 2018, Kampus Palembang. Dalam mengumpulkan data-data untuk mitigasi, saya mengumpulkan data-data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebong, yang mana telah diterbitkan pada tahun 2020 ini, publikasi mengenai Kabupaten Lebong yang diberi dengan judul Kabupaten Lebong dalam Angka, yang mana pada publikasi ini mencakup mengenai luas daerah dari Kabupaten Lebong itu sendiri. Luas daerah dari Kabupaten Lebong sendiri berkisar antara 1665,28 km persegi dengan terbagi menjadi 12 kecamatan. Data penduduk Kabupaten Lebong juga terdapat pada publikasi ini, yang mana pada publikasi ini menjelaskan bahwa jumlah penduduk dari Kabupaten Lebong itu sendiri berada pada kisaran 110.956 dengan laju pertumbuhan penduduk sekitar 1,81%. Dan dapat dilihat bahwa persentase penduduk terbesar berada pada Kecamatan Lebong Utara sebesar 16%. Dan kepadatan penduduk per kilometer perseginya, Kabupaten Lebong memiliki angka 67 jiwa per kilometer persegi. Lalu pada Badan Pusat Statistik juga, saya mengumpulkan data berupa keadaan iklim di Kabupaten Lebong, yang mana pada Kabupaten Lebong memiliki suhu temperatur berkisar antara 27 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 74-77% dan curah hujan yang dapat rekan-rekan lihat pada tabel di layar. Nah, fungsi dari pengambilan data-data pada Badan Pusat Statistik ini menjadi kajian terhadap risiko bencana yang akan terjadi pada kabupaten tersebut. Dengan memperhatikan keadaan iklim, keadaan penduduk akan menjadi perhitungan terhadap mitigasi yang akan dibahas ke depannya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai kondisi morfologi dari Kabupaten Lebong sendiri. Dapat dilihat, ini adalah peta topografi kondisi kontur dari Kabupaten Lebong dan sekitarnya. Nah, dari kondisi topografi ini, saya membuat peta elevasi berdasarkan klasifikasi Widiatmanti seperti pada layar. Ditunjukkan bahwa daerah Kabupaten Lebong, terutama daerah pemetaan yang saya amati, berkisar antara hills hingga mountains menurut klasifikasi Widiatmanti tahun 2016, yang artinya bahwa daerah dari Kabupaten Lebong berkisar antara 200 hingga lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Dari data ini saya juga membuat data peta kemiringan lereng. Nah, seperti pada layar menunjukkan bahwa daerah dari pemetaan itu sendiri memiliki kemiringan lereng berkisar antara steep hingga very steep, yang berkisar antara 21 derajat hingga 140 derajat. Nah, fungsi dari kondisi peta morfologi ini adalah menjadi kajian tambahan yang akan menjadi dasar dalam analisa apa saja risiko bencana yang mungkin terjadi pada wilayah tersebut. Pada kasusnya, yaitu pada kasus Kabupaten Lebong. Nah, berdasarkan INARIS, Kabupaten Lebong memiliki kajian risiko tinggi terhadap gempa bumi. Seperti yang rekan-rekan bisa lihat di layar, jiwa terpapar hampir seluruh penduduk dari Kabupaten Lebong terpapar gempa bumi dengan kerugian ekonomi hingga 763 miliar dan kerugian fisik berkisar 773 miliar. Nah, mengapa daerah Kabupaten Lebong sangat rawan terhadap gempa bumi? Kabupaten Lebong sendiri berada di atas dari sesar aktif, yaitu sesar Ketaun, yang ditunjukkan oleh garis pada layar yang membagi Kabupaten Lebong hingga ke bawah, yang mana sesar Ketaun ini
membagi seluruh daerah Bengkulu. Makanya daerah Bengkulu selain berada dekat dengan pesisir laut, daerah Kabupaten Lebong sendiri memiliki sesar aktif yang sangat mungkin menyebabkan terjadinya pergeseran dan menimbulkan gempa bumi. Maka dari itu, dari INARIS yaitu Indonesian Risk terhadap kebencanaan, resiko kebencanaan yang disebutkan oleh BNPB menunjukkan bahwa daerah Lebong memiliki resiko gempa bumi sedang hingga tinggi. Selanjutnya, daerah Lebong juga ternyata memiliki kajian risiko banjir sedang hingga tinggi, terutama pada daerah Amen. Mengapa demikian? Seperti yang ditunjukkan pada peta morfologi tadi, memang daerah Lebong merupakan daerah tinggian. Namun terdapat beberapa daerah yang bisa dapat dikatakan sebagai punggungan yang terbentuk oleh akibat dari sesar yang disampaikan tadi, yaitu sesar Ketaun, menyebabkan elevasi pada daerah tersebut lebih rendah dibandingkan daerah lainnya, sehingga air limpahan dari seluruh daerah itu berpusat pada daerah Amen ini sendiri, yang mana ditunjukkan bahwa dengan INARIS jiwa terpapar berkisar antara 33.000 dengan kerugian ekonomi sekitar 9 miliar hingga kerugian fisik 6 miliar dengan kajian resiko berkisar antara sedang hingga tinggi. Nah, lalu apa saja mitigasi yang dapat dilakukan pemerintah dari Kabupaten Lebong? Di sini saya mengacu pada kajian risiko bencana Provinsi Bengkulu, di mana terbagi menjadi 2 mitigasi penanggulangan bencana, yang antara lain secara administratif dengan cara meningkatkan kemitraan serta payung hukum terhadap lembaga penanggulangan kebencanaan, sehingga saat terjadi kebencanaan, lembaga-lembaga penanggulangan bencana telah dilindungi secara oleh payung hukum dan memiliki kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya. Nah, cara teknisnya, yang kedua, mitigasi dilakukan secara teknis, yaitu dengan meningkatkan kesiapsiagaan serta kewaspadaan warga, seperti yang sedang saya sampaikan, di mana saya sebagai fasilitator terhadap warga dengan mengadakan sosialisasi serta meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana. Hal ini dilakukan agar warga sadar bahwa daerah mereka itu memiliki risiko bencana yang tinggi terhadap beberapa bencana yang telah saya sampaikan, sehingga diharapkan warga meningkatkan kesiapsiagaannya hingga kerugian material maupun moral tidak besar dirasakan. Nah, untuk meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana, pemerintah telah menyediakan asuransi untuk mengganti kerugian apabila terjadi bencana. Ditunjukkan misalnya pada asuransi ABC ini, daerah Bengkulu memiliki zona 4 hingga 5, di mana Kabupaten Lebong berada pada zona 5. Nah, dengan zona 5 ini terdapat perhitungan asuransi yang dapat diterima masyarakat bila mengikuti asuransi dengan mendapatkan premi. Nah, dicontohkan pada gambar bahwa terdapat pembagian dari rumah kayu hingga rumah besi dengan jumlah lantai. Nah, di mana jumlah perkiraan risiko premi akan didapatkan dengan memperkirakan jumlah risiko kerugian dikali presentasi tarif premi pada zona. Misalkan jumlah kerugian yaitu 200 juta, di mana bangunan merupakan bangunan kayu kurang dari 9 lantai, maka menggunakan tabel yang atas, yang mana diketahui daerah Kabupaten Lebong memiliki zona 5, sehingga perhitungan akan 200 juta dikali 1,90, maka itu adalah jumlah premi yang akan didapatkan bila mengikuti asuransi kebencanaan ini. Baiklah, sekian dari penyampaian saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.